الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard laayatin liqaumin yattaqun." Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang serta pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui ayat-ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang tanda-tanda kebesarannya di alam semesta yang menunjukkan kesempurnaan ilmu dan kekuasaannya serta keutuhan hikmah dan kasih sayangnya. Di antara tanda-tanda itu adalah pergantian siang dan malam, silih berganti keduanya, perbedaan panjang dan pendeknya, panas dan dinginnya, serta berbagai kebaikan besar yang ada di dalamnya bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu semua merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal sehat dan memiliki hati yang bersih, yaitu mereka yang menyadari hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan malam dan siang, matahari dan bulan, serta memahami pelajaran dari pergantian bulan dan tahun serta dari berlalunya malam dan siang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang sebagai tempat menyimpan amalan dan sebagai tahapan umur setiap insan menuju ajalnya. Ketika yang satu berlalu, maka yang lain akan datang menyusul. Hal itu guna membangkitkan semangat orang-orang yang beramal agar mereka berlomba dalam kebaikan dan agar mereka giat dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura." Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran
atau ingin bersyukur. Maka sudah sepatutnya seorang mukmin mengambil pelajaran dari berlalunya siang dan malam, karena sungguh keduanya menjadikan usang segala yang baru, mendekatkan setiap yang jauh, melipat usia, membuat yang muda menjadi tua, serta menjadikan yang tua tutup usia. Setiap hari yang berlalu dari kehidupan seorang insan akan menjauhkannya dari dunia dan semakin mendekatkannya kepada akhirat. Dalam sebuah syair disebutkan, wal lailu fa'lam wan naharu kilahuma anfasuna fiha tu'addu wa tuhsabu. Ketahuilah, malam dan siang itu keduanya adalah napas hidup kita yang terus dihitung dan dicatat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang bahagia adalah orang yang sudi menghisab dirinya, merenungi perjalanan umurnya, serta memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, baik bagi dunia maupun akhiratnya. Adapun orang-orang yang lalai akan dirinya, maka waktunya akan habis begitu saja, semakin besar kerugiannya dan semakin dalam penyesalannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap menyia-nyiakan waktu dan menunda-nunda kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan melepas 1 tahun yang akan menjadi saksi atas segala amal perbuatan kita dan menyongsong tahun baru yang akan datang. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai muslim dan mukmin senantiasa melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing. Barang siapa merasa lalai dalam menunaikan kewajiban, hendaklah ia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki apa yang telah terlewat. Dan barang siapa yang zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hendaknya ia bersegera berhenti sebelum ajal datang menjemput. Adapun orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam ketaatan, maka hendaklah ia banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dan memohon kepadanya agar diberi keteguhan hingga akhir hayat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu, wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari diperlihatkannya amal-amal besar, yaitu hari ketika manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhasabah diri akan mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita dan menundukkannya untuk selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah itulah seseorang akan meraih keberuntungan dan kemenangan berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berkata kepada dirinya, bukankah engkau telah melakukan ini? Bukankah engkau telah melakukan itu? Lalu ia menundukkan dan mengekang dirinya serta mewajibkan dirinya untuk berpegang kepada kitabullah sehingga Al-Quran menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, hendaknya setiap orang melihat kekurangan dirinya dan bertekad kuat untuk memperbaiki hari-hari yang akan datang. Hendaklah ia mengambil komitmen yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar tahun yang akan datang ini menjadi lebih baik daripada tahun yang telah berlalu. Sebab jiwa manusia sangat mudah berubah dan cenderung kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Muhasabah diri tidaklah terbatas pada akhir atau awal tahun saja, tetapi dibutuhkan setiap waktu dan setiap saat. Barang siapa senantiasa bermuhasabah, niscaya keadaannya akan lurus dan amal perbuatannya akan baik. Sebaliknya, siapa yang lalai dari muhasabah, maka keadaannya akan memburuk dan amalnya akan rusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh betapa memprihatinkan banyak orang yang di awal tahun berjanji kepada dirinya untuk bersungguh-sungguh dan bertekad memperbaiki diri. Namun hari demi hari, bulan demi bulan berlalu hingga setahun pun berakhir, sementara keadaannya tidak berubah, tidak bertambah dalam kebaikan, dan tidak pula bertobat dari keburukan. Inilah tanda kerugian dan kegagalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku lalu ia bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar, jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berakal hendaknya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memperpendek angan-angannya, menyegerakan taubatnya kepada Allah, serta mempersiapkan diri menghadapi kematian dan tidak terpedaya oleh gemerlap dunia. Sebab dunia ini fana. Betapapun panjang umur seseorang di dalamnya, ia hanyalah tempat singgah, bukan untuk tempat tinggal. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hal itu merupakan sebuah kenyataan yang kita saksikan setiap hari dan kita rasakan setiap waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena manusia tidak mengetahui kapan ajal akan menjemputnya, maka hendaklah ia selalu bersiap untuk berpisah. Hidup di dunia sebagai musafir, tidak bersandar kepadanya dan tidak menggantungkan hati kepadanya, dan serta tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, serta tidak berharap kekal hidup di dalamnya. Cukuplah ia mengambil dari dunia ini sekadar bekal seorang pengembara yang membantunya untuk mencapai tujuan serta menggapai keselamatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sami'allahu liman da'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kewajiban kita ketika menyambut tahun yang baru adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan bersegera melakukan amal-amal saleh sebelum kesempatan untuk melakukannya itu hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Yang dimaksud dengan al-ghubn atau tertipu dalam hadis ini adalah seseorang mengalami kekurangan dan kerugian. Betapa banyak manusia yang sejatinya merugi karena mereka tidak memanfaatkan dua nikmat besar ini, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Mereka menyia-nyiakan waktu di masa sehatnya dan membuang waktu luangnya, sehingga tidak mereka gunakan dengan baik untuk urusan agama, padahal itu adalah yang terpenting, maupun untuk urusan dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat kesehatan dan waktu luang termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung
yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Meskipun kedua nikmat ini diberikan kepada banyak orang, namun sikap menyia-nyiakannya justru menjadi ciri yang menonjol pada sebagian besar manusia. Seandainya mereka memahami betapa besar nilai nikmat ini, lalu menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, niscaya nilai kebaikan akan semakin meluas dan keberhasilan serta keunggulan akan semakin nampak dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashirin nadhir was-sirajil munir faqad amarakumullahu bis-salati was-salami alayhi faqala 'azza min qa'ilin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'an wa sa'ira biladil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wa waffiq ulata umurina wa ayyidhum wa hayyi lahumul bitanata as-salihah wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya sami'ad du'a. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira a'malina akhiraha wa khaira ayyamina yawma nalqah. Allahumma izzal islam wal muslimin bi ta'atik wa la tudillahum bi ma'siyatik. Allahumma ij'al 'amana hadha wa ma ba'dahu 'ama amnin wa 'izzin wa nasrin lil islam wal muslimin wa asbigh 'alaina ni'amak warzuqna syukraha واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.